Kalau masih ada ayah ibu, bakti diutamakan. Suami istri sudah bersuami, maka suami tetap berbakti kepada ayah ibunya ke atas. Istri kepada suami nomor satu, baru ayah ibunya naik ke atas. Tapi ini pun bekerja sama, jangan dibenturkan, tidak ada benturan di sini. Karena suami punya bapak ibu, istri pun punya bapak ibu. Jadikan dua-duanya berbakti ke atas dengan baik. Bekerja sama di situ sebagai bakti keduanya. Walaupun ketaatan istri kepada suami tetap tidak boleh kemudian durhaka pada ayah ibunya. Maka bantu suami istrinya semakin berbakti pada bapak ibunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama hamba Allah. Kalau nama hamba Allah itu bukan nama, itu sifat. Hamba Allah hadir. Alhamdulillah. Saya mau nanya Pak Ustaz, saya sekarang sudah mempunyai istri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan itu amanah, jaga dengan baik. Dan satu anak. Dan mempunyai saudara laki-laki. Alhamdulillah. Dan juga tidak dituliskan punya ibu, punya ayah, punya tetangga. Apakah saya harus lebih mengutamakan membantu saudara dan menyimpangkan anak dan istri? Karena apabila saya tidak membantu, dikira saya lebih mengutamakan istri dibanding saudara. Dan sekarang hubungan saya, istri dan kakak saya menjadi renggang. Tolong sarannya. Pertama, berdoa dulu kepada Allah dengan baik. Minta setiap masalah yang berat diringankan, yang ringan dihilangkan. Diusahakan setiap ada ujian, hal pertama yang dilakukan ingat Allah, berdoa. Terima dulu dengan sabar. Ingat yang pernah saya sampaikan? Masih ingat? Tidak mungkin Allah menguji seorang hamba di luar kadar kesanggupannya. La yukallifullahu nafsan illa. Jadi kalau Anda misalnya, mohon maaf, diuji oleh Allah, berarti Anda yang sanggup, yang lain tidak. Saya tidak diuji, Anda diuji, berarti Anda yang dipandang lebih sanggup dibanding saya oleh Allah. Bayangkan, Adi Hidayat nggak sanggup, Anda yang sanggup. Ujiannya diberikan kepada Anda. Dan bukankah Anda ingin masuk surga? Tanyakan pada diri Anda, katanya pengen ke surga. Dan surga itu lekat dengan ujian. Karena kalau nggak ada ujian, nggak ada pahala. Bagaimana bisa dapat pahala kalau nggak ada ujian? Makanya ketika Anda berdoa, ya Allah, jadikan rumah tangga kami mengantarkan ke surga. Dikasihlah oleh Allah ujian. Supaya dapat pahala. Pahala itu mengantarkan ke surga. Kan aneh, pengen ke surga, dikasih kuncinya, nggak diambil. Jadi kalau kita memahami dan melihat segala persoalan itu sebagai kunci surga, kita akan menikmatinya. Kita akan menikmatinya. Alhamdulillah. Ini bagian pertama. Yang kedua, hadirkan keyakinan pada jiwa, tidak ada masalah yang tidak ada solusi. Inna ma'al usri yusra. Nah, jadi prinsip kedua, kalau sedang ada masalah, tanamkan pada hati kita, ini pasti selesai. Ini mudah insya Allah. Ketiga, pelajari rumusnya. Apa rumusnya? Ini kan masalah rumah tangga. Nah, ini banyak sekali persoalan nggak selesai, bukan karena nggak pandai, gelar tinggi. Ada yang S1, S2, S3, S4, kerupuk 3, ya, macam-macam lah gitu. Ya, ini sudah tinggi banget. Gelarnya ada yang dokter, ada yang profesor, ada yang macam-macam. Rumah mewah, tapi saya bingung kenapa urusan yang kompleks bisa selesai, urusan yang sederhana nggak tuntas-tuntas. Ternyata persoalannya bukan karena kurang hebat, karena kurang mendalami tentang persoalan yang sedang dihadapi. Di Quran lengkap, masalah rumah tangga ada semua. Bahkan sebelum menikah, Allah sudah pesan, sebelum menikah pelajari dulu. Udah dikasih bocoran sama Allah. Nih, Masya Allah, ujian kita aja, ujian dunia, itu dilarang ada bocoran. Begitu ada bocoran, dihukum, ketahuan, diskualifikasi, eliminasi. Ujian hidup dikasih bocoran oleh Allah. Nih, nanti akan berumah tangga, masalahnya akan begini. Dikasih tahu langsung oleh Allah. Kamu suami, laki-laki. Kamu istri, perempuan. Tugas suami ini kata Allah. Quran surah 4, ayat 34. Bahkan dari mulai ta'aruf dikasih tahu. Ta'aruf begini, Quran surah 49, ayat 13. Kalau mau ngasih ini, untuk lamarannya, mau ngasih kemudian maharnya, Quran surah keempat, ayat keempat. Mau menikahnya, Quran surah ke-30 ayat 21. Sampai saat telah menikah, ini tugasnya, laki-laki perempuan, Quran surah 4 ayat 34. Mau cari nafkah untuk laki-laki, Quran surah kedua ayat 168. Pengen cepat, Quran surah kedua ayat 172. Lebih cepat lagi, Quran surah ke-7 ayat 96. Perempuan yang merawat anaknya, Quran surah 17 ayat 23 sampai ke 27-nya. Kalau sakit-sakit ringan-ringan, Quran surah ke-26 ayat 80. Kalau mulai mengandung, cek kandungan. Mulai kecil sampai berat sampai dengan melahirkan. Quran surah 7 ayat 189. Keadaannya cek, kalau perlu USG, Quran surah ke-22 ayat ke-5. Semuanya ada lengkap. Dan termasuk kalau ada masalah, begini menyelesaikannya. Quran surah 4 ayat 34. Kalau masalahnya makin dalam, Quran surah 4 ayat 35.
Rincian dari masalah, detil umumnya Quran surah kedua 214. Rinciannya Quran surah kedua 155 157. Solusinya Quran surah 3 ayat 2 ayat 142. Selesai. Nah, sekarang apa yang terjadi dengan keluarga dan sebagainya? Ini dia persoalannya. Kalau sudah menikah, berumah tangga, mesti paham hak-hak dan kewajiban seluruh anggota keluarganya. Nih, gampang dibagi plus. Ada ke atas, ada ke bawah, kanan kiri. Ke atas ayah ibu. Kanan kiri saudara, laki-laki perempuan. Ke bawah anak cucu. Ini yang pokok disebut dengan ashabul furud, anggota keluarga yang pokok. Kalau masih ada ayah ibu, bakti diutamakan. Suami istri sudah bersuami, maka suami tetap berbakti kepada ayah ibunya ke atas. Istri kepada suami nomor satu, baru ayah ibunya naik ke atas. Tapi ini pun bekerja sama, jangan dibenturkan, tidak ada benturan di sini. Karena suami punya bapak ibu, istri pun punya bapak ibu. Jadikan dua-duanya berbakti ke atas dengan baik. Bekerja sama di situ sebagai bakti keduanya. Walaupun ketaatan istri kepada suami, tetap tidak boleh kemudian durhaka pada ayah ibunya. Maka bantu suami istrinya semakin berbakti pada bapak ibunya. Ajak dia mengunjungi bapak ibunya, ya, belikan buah-buahan, dorong supaya meningkat, supaya makin sayang. Kalau sudah sayang, ridho turun. Kalau ridho bapak ibu turun, ridho orang tua diturunkan, makin mudah rumah tangga, enak. Nah, ke bawah anak cucu sayangi bareng-bareng, ke samping kanan kiri saudara. Nah, saudara ini kanan dengan kiri, bukan atas bawah. Artinya kemuliaan pertama itu ke kiri dulu, kiri dengan kanan, baru ke saudara ke kanan dengan ke kiri. Itu pun secara seimbang. Jadi jangan sampai harga nama baik Anda dijaga untuk saudara, istri Anda dilupakan. Mohon maaf ya, sekali lagi, Anda tidak dihisab dengan perilaku saudara Anda, tapi Anda akan dihisab dengan perilaku istri Anda. Anda tidak dihisab dengan perilaku saudari Anda, tapi Anda dihisab dengan perilaku suami Anda. Ayat yang berbunyi, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu, bukan jaga dirimu dan saudaramu, bukan jaga dirimu dan saudarimu. Saudara dengan saudari tetap saling menjaga dalam kebaikan, mengingatkan, tapi nggak bisa kemudian dia ikut campur dalam urusan rumah tangganya. Walaupun hormat itu ada. Maka apa yang harus dilakukan? Pertama, kuatkan dulu pada istri untuk kompak. Sayang, alhamdulillah Allah turunkan engkau, jadikan engkau sebagai pendampingku. Semoga kita kekal sampai dengan ke surga insya Allah. Insya Allah mas, kita juga demikian. Nah ini mohon maaf, mungkin ini kita yang sanggup, Allah uji dengan kita, ada saudara. Mungkin saudara kamu sudah baik begini, saudaraku kadang-kadang perasaan memiliki kepadaku itu begitu tinggi. Nanti maaf ya kalau tiba-tiba begini, kuatkan dulu istrinya. Jangan dibenturkan, ini saudara dibenturkan dengan istri, gak akan nyambung. Kuatkan istrinya karena dia yang paling dekat. Tidur bersama Anda, bergaul bersama Anda, dekat dengan Anda, di rumah yang sama, makan bersama. Kalau saudara kan tempat yang berbeda. Maka di situ kuatkan dulu. Sentuh ia tepat di hatinya, maka ia akan jadi milik untuk selamanya. Sedangkan saudara dia anugerah terindah yang pernah kau miliki. Ya, maka dari itu ayo jadikan lebih baik. Ya. Jangan dengarkan kata orang, tapi kan ada mantan istri tapi tidak ada mantan saudara. Iya, kalau jadi mantan, kalau enggak kan tetap istri Anda. Jelas ya? Baik, jadi jangan dibenturkan, jangan benturkan. Kalau bisa cari jalan tengah yang terbaik. Setelah itu cari solusi yang indah. Ya teorinya memang mudah, tapi cara mempraktekannya insya Allah lebih mudah kalau kita yakin. Insya Allah lebih mudah. Ya. Bismillah. Seperti take off lah, butuh tenaga yang kuat. Tapi kalau sudah di udara kan tenang. Wajar, ada turbulence itu wajar. Turbulence itu wajar. Rumah tangga mesti ada turbulence. Kalau tidak, nggak akan meningkat kualitasnya. Mesti ada.